Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Amma ba'd, apa hukum seseorang yang dijadikan imam dalam keadaan dia membaca melalui Quran? Apa hukum mengimami dalam keadaan memegang mushaf, membaca dari mushaf? Berkata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah, permasalahan ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila seorang imam mengimami salat wajib, maka hukum dia memegang mushaf, membaca dari mushaf pada asalnya adalah la yajuz, tidak boleh, li'anna fihi harakatan zaidatan fi shalah. Dikarenakan apabila si imam melakukan hal tersebut, maka mengharuskan baginya melakukan gerakan-gerakan tambahan di dalam salat. Illa fi halat darurah, kecuali boleh baginya untuk memegang mushaf, membaca dari mushaf di salat wajib pada keadaan darurat. Misal dia muslim yang baru, tidak menghafal satupun surat, maka mengharuskan baginya untuk membaca dari mushaf, membaca Al-Fatihah atau membawa kertas yang berisikan tulisan Al-Fatihah dan seterusnya. Walam yathbut syai'un min hadza fil fard, dan tidak ada satupun dalil yang datang mengenai bolehnya imam membaca dari mushaf di salat wajib, kecuali dalam keadaan darurat. Seperti tadi, muslim yang baru-baru masuk Islam, tidak menghafal satupun dari ayat Al-Quran. Keadaan yang kedua, pada salat sunnah, akhaf minal fariyati wa yajuz, maka keadaan ini yaitu imam atau orang yang sholat sendirian, sholat dalam keadaan memegang mushaf dan baca dari mushaf, ini lebih ringan lagi dan boleh hukumnya di sholat sunnah. Lakin al-afdhala lahu idza lam yahtaj ila hadza an la yaqra'a min al-mushaf. Akan tetapi yang afdalnya adalah tatkala dia tidak butuh, maksudnya dia hafal Al-Quran, maka yang lebih afdal tidak membaca dari mushaf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, hal yajuzul qira'atu minal mushaf athna'a salatil faridah? Apakah boleh bagi seseorang untuk membaca melalui mushaf pada saat melaksanakan salat wajib? Lalu Syekh bertanya, kapan itu? Di salat wajib. Lalu Syekh menjawab, yajuzu lil insani an yaqra'a minal mushafi wa huwa yusalli. Boleh bagi seseorang untuk membaca dari mushaf dalam keadaan dia salat, sawa'un salatu faridatin aw nafilatin, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Lakin indal hajah, namun dengan catatan ketika si imam atau seseorang butuh, ketika dibutuhkan. Amma idza lam yakun hajatun fala, namun apabila dia tidak butuh, maksudnya hafal Al-Quran, maka tidak boleh baca dari mushaf. Li'annahu idza qara'a fil mushafi sawfa yufawwitu ba'd as-sunan. Dikarenakan apabila seseorang hafal Quran namun dia malah membaca dari mushaf tatkala mengimami atau salat sendirian, dia akan menelantarkan, meninggalkan sebagian sunnah-sunnah yang disyariatkan di dalam salat, seperti meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat berdiri, atau akan menimbulkan banyak gerakan di dalam membolak-balik kertas mushaf, atau gerakan-gerakan tatkala membawa mushaf tersebut, meletakkannya, atau pandangannya akan tersibukkan dengan mengikuti kalimat-kalimat dan huruf tatkala membaca lewat mushaf, atau dia tersibukkan dari melihat satu arah saja, baik ke tempat sujud atau ke yang lainnya. Fatajidu basaruhu yataraddadu wa hadhihi harakatun lil basar. Maka kita akan menemui imam yang seperti itu, pandangannya tidak diam, akan bergerak kemana-mana. Al-muhim, kesimpulannya adalah annahu la ba'sa an yaqra'a fil mushafi 'inda al-hajah. Boleh bagi seseorang untuk membaca dari mushaf tatkala dibutuhkan saja, sawa'an fil faridah aw fil nafilah, baik di salat wajib ataupun salat sunnah. Hal ini dikatakan di dalam liqa'at al-bab al-maftuh. Beliau juga pernah ditanya, apa hukum melihat
mushaf pada saat sedang salat wajib atau salat sunnah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, al-qira'atu minal mushaf fi salatil faridati wan nafilati in kana yumkinu an yaqra'a biduni dhalika fahuwa afdal. Membaca dari mushaf di dalam salat wajib ataupun salat sunnah apabila seseorang mampu padahal untuk membaca Al-Quran tanpa harus melihat mushaf, maka itu yang lebih afdal. Lianna al-qira'ata fil mushaf tahtaju ila nazar, karena tatkala seseorang membaca lewat mushaf, memegang mushaf, dia butuh melihat. Wa tahtaju ila hamlil mushaf, dan dia juga butuh untuk mengangkat dan memegang Al-Quran tersebut. Begitu pula meletakkannya, membolak-balik kertas, dan semua ini adalah gerakan-gerakan tambahan di dalam sholat. Fa idza kana al-insanu la budda an yaqra'a fala ba'sa sawa'un fil faridati aw fil nafilah. Namun apabila seseorang butuh, memang tidak hafal atau lupa atau seterusnya dibutuhkan, maka tak mengapa baginya untuk membaca lewat mushaf, baik di salat wajib ataupun salat sunnah. Wa min dzalika ay min al-qira'ati fil fariidah anna ba'd an-nas fi fajri yaumil jumu'ah lam yahfaz alif lam mim tanzil sajdah wala hal ata 'ala al-insan. فبعض الناس يترك هذه السنة لأنه لم يحفظها فنقول الحمد لله الأمر واسع. Di antara contoh pada permasalahan ini adalah sebagian kaum muslimin pada saat mengimami salat fajar di hari Jumat, dia tidak hafal surat sajdah, tidak hafal juga surat insan. Akhirnya dia meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan dia tidak hafal. Maka kita jawab, alhamdulillah, agama ini luas, agama ini lapang. Idza kunta la tahfadhuha an dhahri qalbin faqra biha min al-mushaf. Apabila kau tidak hafal, maka bacalah dari mushaf. Fala haraja fi hadha. Tidak ada dosa sama sekali dalam melakukan hal tersebut. Waqad kanat ummul mu'minin radhiyallahu anha taqra'u fi salatiha fi at-tahajjud min al-mushaf. Dahulu ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membaca di salatnya, di salat tahajud lewat mushaf. Maka ini tidak berdosa sama sekali. Ibnu Qudamah rahimahullah pernah berkata di kitab Al-Mughni, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, la ba'sa an yusalliya bin nasil qiyama wa huwa yanzur fil mushaf. Tidak mengapa bagi seseorang untuk mengimami manusia di salat al-qiyam dalam keadaan dia memandang atau melihat mushaf. Qila lahu fil fariidah, apakah itu di salat wajib wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad menjawab, la lam asma' fihi syai'an. Bukan di salat wajib, akan tetapi di salat sunnah. Aku belum pernah mendengar athar atau dalil yang membolehkan untuk melihat mushaf pada saat mengimami salat wajib. Berkata Al-Qadhi, yukrahu fil fard. Hukumnya makruh bagi imam untuk membaca dari mushaf di salat wajib. Wala ba'sa bihi fi tatawwu. Akan tetapi dibolehkan membaca mushaf untuk salat sunnah idza lam yahfaz, apabila dia memang tidak hafal satupun surat dari Al-Qur'an. Fa in kana hafizan kuriha dzalik. Namun apabila dia hafal Al-Qur'an, maka makruh baginya untuk melihat dari mushaf. Qala wa qad su'ila Ahmadu anil imamati fil mushaf fi Ramadan faqala idza tarra ila dzalika wa hukiya an Ibnu Majid anna nafl wal fardh fil jawazi sawa. Lalu pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad mengenai imam yang membaca dari mushaf di bulan Ramadan. Beliau menjawab, apabila mengharuskan dan darurat untuk melakukan hal tersebut, maka tak mengapa. Dan telah dinukilkan dari Ibnu Majid bahwasanya salat sunnah dan salat wajib itu sama-sama boleh bagi imam untuk membaca dari mushaf. Dan dalil yang membolehkan adalah yang diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Athram. Begitu pula Ibnu Abi Dunya dengan sanad dari keduanya, dari Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh seorang budak dalam keadaan dia membaca dari mushaf. Az-Zuhri pernah ditanya mengenai seseorang yang membaca dari mushaf di bulan Ramadan, lalu dia berkata, kana khiyaruna yaqra'una fil masahif. Dahulu orang-orang terbaik kami membaca dari mushaf tatkala mengimami salat Ramadan.
Wa ubihat al-qira'atu fil mushafi li mawdi'il hajati ila sima'il Qur'an wal qiyam bih. Dan dibolehkan bagi seseorang untuk membaca dari mushaf tatkala memang butuh di dalam salat. Butuh untuk menyimak Al-Qur'an, untuk berpanjang-panjang di dalam berdiri ketika salat dengan Al-Qur'an, dibolehkan. Wa ikhtassat al-karahatu biman yahfazu. Adapun hukum makruh itu khusus bagi orang yang memang hafal Quran, namun dia malah baca lewat Al-Quran, lewat mushaf, maka ini makruh. Li'annahu yashtaghilu bidzalika anil khusyu', karena dia akan tersibukkan dari khusyuk di dalam salat, sibuk memandang ayat-ayat dan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, tersibukkan dari melihat tempat sujud tanpa ada hajah. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah berkata di dalam kitab Al-Majmu', "Lau qara'a al-Qur'an minal mushaf lam tabtul salatuhu sawa'un kana yahfadhu aw la." Kalau seandainya seseorang membaca dari mushaf di dalam salat, maka salatnya tidak batal, baik dia sudah hafal Al-Qur'an ataupun belum. Bal yajibu alaihi dzalika idza lam yahfadhil Fatihah. Bahkan orang yang tidak menghafal Fatihah wajib hukumnya untuk membaca Al-Qur'an, membaca mushaf di dalam salat apabila dia tidak menghafal Al-Fatihah. وهذا الذي ذكرنا من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد. Dan pendapat yang mengatakan bahwasannya orang yang membaca dari mushaf di dalam salat maka salatnya itu tidak batal, itu adalah madhab kami dan madhab Malik, madhab Abu Yusuf, madhab Muhammad dan Ahmad. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya, apakah boleh bagi seorang imam untuk membaca lewat mushaf di salat-salat 5 waktu, terlebih lagi di salat fajr, dikarenakan memanjangkan bacaan di dalam salat fajr itu dituntut dan diminta. Ditakutkan ada kekeliruan dan kesalahan di dalam membaca. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah menjawab, yajuzu dzalika idza da'at ilaihi al-hajah. Boleh baginya untuk membaca lewat mushaf apabila memang butuh. Kama tajuzul qira'atu minal mushafi fit tarawih. Sebagaimana bolehnya bagi seseorang untuk membaca dari mushaf di salat tarawih. Liman la yahfadzul Qur'an, bagi orang yang memang tidak hafal Al-Qur'an. Wa qad kana Dzakwan maula Aisyah radhiyallahu anha yusalli biha fi Ramadan min mushaf. Dahulu Dzakwan, budaknya Aisyah, salat bersama Aisyah di bulan Ramadan dengan menggunakan mushaf. Dzakarahu al-Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari menyebutkannya di dalam kitab sahihnya ta'liqan majzuman bih. Wa tatwilul qira'ati fi salatil fajr sunnah, dan memanjangkan bacaan di salat fajr itu hukumnya sunnah. Fa idza kana al-imamu la yahfazul mufassal, apabila seorang imam tidak hafal surat-surat yang panjang, wala ghairahu, tidak juga yang selainnya, min baqiyatil Qur'anil Karim, dari surat-surat di dalam Al-Qur'anul Karim, jazalahu an yaqra'a minal mushaf, boleh baginya untuk membaca dari mushaf. Wa yushra'u lahu an yashtaghila bihifdzil Qur'an, dan disyariatkan baginya untuk sibuk menghafal Al-Qur'an dan bersemangat di dalam menghafal Al-Qur'an dan menghafal surat-surat mufassal, agar tidak perlu lagi untuk baca melalui mushaf. Wa awalul mufassal surat Qaf ila akhiril Qur'an, dan awal surat mufassal itu diawali dengan surat Qaf sampai akhir Al-Qur'an. Wa man ijtahada fil hifdzi yassarallahu amrah, dan barang siapa yang bersemangat di dalam menghafal Al-Qur'an, maka Allah Azza wa Jalla akan permudah urusannya, dikarenakan firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan jalan keluar dari setiap problematikanya. Dan firman Allah Ta'ala, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk dijadikan sebagai zikir, untuk diingat, untuk dihafal. Maka adakah orang yang mau mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hal ini dikatakan di dalam Majmu' Fatawa Ibn Baz. Ila huna walhamdulillah.